Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, selamat datang di kelas praktik TIK SMA Negeri 1 Mejayan bersama saya Pak Andri Yulianto. Apa yang akan kita pelajari saat ini? Pada kesempatan ini, Pak Andri akan mengajak kalian untuk mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di kelas teori. Sebelumnya, kita sudah membahas struktur dari bahasa pemrograman C++. Kita sudah berdiskusi tentang apa itu file header atau compiler, apa itu variabel, apa itu tipe data, dan macam-macamnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan mencoba membuat sebuah program kalkulator sederhana dengan bahasa pemrograman C++. Oke, langsung saja untuk mulai menulis program menggunakan bahasa pemrograman C++ di Android, kita buka aplikasi kita yaitu CPP Droid. Oke. Untuk membuat project baru, silakan diklik di menu di kanan atas, kemudian pilih project dan pilih new. Karena saya sudah memiliki project dengan nama my project, jadi saya akan meneruskan project ini ya. Untuk mulai menulis dengan menggunakan bahasa C++, pertama yang harus kita tuliskan adalah file headernya dulu atau compilernya terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan include IO stream. Kemudian kita gunakan using namespace Oke, kita sudah menuliskan headernya, file headernya, agar nanti apa yang kita ditulis ini bisa dikenali oleh perangkat yang akan menjalankannya. Kemudian kita harus menuliskan atau mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Karena kita akan membuat sebuah program kalkulator sederhana, berarti variabel yang harus kita gunakan harus memiliki tipe data numerik. Nah, salah satu contoh tipe data numerik adalah integer. Variabel yang kita gunakan kita deklarasikan dengan tipe data integer int. Kemudian variabelnya saya beri nama yang pertama adalah angka 1. Jangan lupa ditutup. Nah, karena kalkulator ya merupakan operasi bilangan, artinya membutuhkan lebih dari satu angka masukan. Nah, kita buat satu variabel lagi. Ini saya beri nama angka 2. Oke, kita sudah punya dua variabel, yaitu variabel angka 1 dan variabel angka 2 dengan masing-masing memiliki tipe data integer. Selanjutnya kita buat dulu kelas utamanya, main kelasnya dulu. Oke. Nah, program kita akan kita tuliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini di dalam kelas main ini. Oke. Program kita yang pertama nanti ketika dijalankan akan ada tulisan masukkan angka pertama dan kita diminta untuk memasukkan angka yang pertama. Berarti kita buat dulu fungsinya untuk menampilkan tulisan yaitu menggunakan cout. Nah, karena kita menggunakan tulisan string harus kita beri tanda petik, 2 petik. Masukkan angka pertama. Petik 2, kita tutup petik dan jangan lupa setiap akhir menulis sebuah program harus diberi tanda titik koma. Nah, setelah muncul masukkan angka pertama, kita harus memasukkan angka yang pertama. Berarti kita buat dulu inputannya. Cin. Nah, angka pertama ini nanti akan saya simpan pada variabel dengan nama angka 1. Maka di sini saya tuliskan angka 1. Nah, sesuai dengan nama variabelnya. Seperti ini.
Kemudian setelah kita menginputkan angka yang pertama, nanti akan diminta lagi menginputkan angka yang kedua. Kita buat dulu si outnya. Outnya kita buat dulu. Masukkan angka kedua. Kemudian kita buat inputannya, si input. Karena variabel dengan nama angka 1 tadi sudah saya gunakan untuk menyimpan angka yang pertama, maka untuk menyimpan angka yang kedua saya menggunakan variabel angka 2. Nah, seperti ini. Kita sudah memiliki dua inputan angka, yaitu 1 dan 2. Nah, sekarang kita menuju ke prosesnya. Yang pertama saya buat adalah penjumlahan. Jadi program ini nanti begitu kita memasukkan angka kedua, maka akan langsung menampilkan hasil penjumlahannya. Kita buat dulu tulisannya dulu, cout hasil penjumlahan sama dengan belum saya beri tanda petik di depan. Hasil penjumlahan sama dengan seperti ini. Nah, kita buat sebuah cout lagi, cout seperti ini. Di sini kita akan mengoperasikan inputan kita tadi, yaitu angka pertama dan angka kedua. Karena ini operasinya adalah operasi penjumlahan, maka cout-nya adalah angka 1 ditambah angka 2. Seperti ini. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Oke, sudah seperti ini. Sekarang coba kita simpan dulu. Kita compile. Oke, berhasil. Kemudian compile finish. Sekarang kita jalankan. Masukkan angka pertama. Misal angka pertama adalah 12. Masukkan angka kedua. Angka kedua adalah 5. Hasil penjumlahan sama dengan 17. Kita sudah punya sebuah operasi penjumlahan. Kita akan membuat satu operasi lagi, yaitu operasi pengurangan. Kita buat lagi cout untuk menampilkan cout hasil pengurangan sama dengan kemudian satu lagi cout untuk menampilkan hasilnya. Jika tadi penjumlahan adalah angka pertama ditambah angka yang kedua, maka untuk hasil pengurangan berarti adalah angka pertama dikurangi atau min angka 2. Oke, seperti ini. Jadi ketika kita akan menampilkan, kita akan menggunakan cout, sedangkan ketika kita membuat inputan kita akan menggunakan in. Coba ini kita save dulu, kemudian kita compile. Oke, compile finish, kita jalankan. Masukkan angka pertama, misalnya 40. Masukkan angka kedua, 15. Hasil penjumlahan sama dengan 55. Hasil pengurangan sama dengan 25. Tapi ini masih dalam satu baris, sehingga kurang pas untuk dilihat. Bagaimana caranya agar dia bisa turun ke bawah atau seperti di enter?
setelah kita menampilkan penjumlahannya, kita buat satu lagi cout dengan fungsi nline atau nl seperti ini. Sama di angka yang kedua juga seperti itu, kita buat cout nline, kita tutup, kita simpan, kemudian kita compile dulu. Compile finish, kita jalankan, masukkan angka pertama misalnya 45, masukkan angka yang kedua 30, maka akan muncul hasil penjumlahan sama dengan 75, hasil pengurangan sama dengan 15. Nah, silahkan dicermati lagi untuk sintaknya. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Untuk membuat sebuah program kalkulator sederhana menggunakan C++. Oke, sampai sini dulu materi kita pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan menghubungi Pak Andri, oke? Oke, sekian dari saya. Semoga sukses untuk kalian semua. SMA Negeri 1 Mejayan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.